Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong, kan ini udah jam 11 lewat ya, bentar lagi makan siang. Terima kasih sebelumnya ya untuk ucapan doa dan harapan manisnya untuk Kementerian Luar Negeri yang kemarin menyelenggarakan ulang tahunnya ke-81. Happy birthday. Mohon doa dan dukungannya agar kami di Kementerian Luar Negeri terus bisa memberikan yang terbaik buat kita bersama dan juga menjadi mitra yang baik buat teman-teman sekalian ya. Amin. Kan harus sumringah dong. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, selain juga narasumber-narasumber yang sudah menjadi muka yang familiar bagi teman-teman sekalian. Di samping kiri saya ada Ibu Jubir pertama, Ibu Yvonne Mewengkang. Selanjutnya di ujung paling kiri juga ada Ibu Direktur PWNI, Ibu Heni Hamidah. Dan yang terakhir adalah bintang tamu kita yang spesial untuk hari ini, Bapak Direktur Astim. Namanya ini merupakan salah satu orang yang mungkin paling susah dicari di Kemlu karena namanya Arifianto Sofianto, tapi panggilannya Mas Gori gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian nyari Pak Dir Arifianto Sofianto itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi panggilannya Pak Dir Gori. Teman-teman sekalian, di hari yang cerah ini kami menghadirkan Pak Direktur Astim karena salah satu fokus untuk press briefing ini adalah terkait dengan rencana pertemuan ke-1 dialog strategis komprehensif atau komprehensif strategic dialog RI dan RRIT yang akan diselenggarakan besok hari. Yang bersamaan juga akan diselenggarakan pertemuan kedua 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan RRT. Terkait dengan hal tersebut, mungkin kami bisa mulai mengundang Pak Direktur Astim dan kemudian dilanjutkan dengan Ibu Jubir pertama dan Ibu Direktur PWNI nanti untuk menyampaikan beberapa update terkait dengan kegiatan diplomasi dalam seminggu terakhir. Jadi untuk pertama, kami kiranya boleh mengundang Pak Dir Astim untuk menyampaikan hal terkait dengan kegiatan RI-RT yang akan diselenggarakan besok. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dir Hendra, panggilnya Pak Kodir Hendra, Ibu Jubir Yvonne, Ibu Dir PWNI, salam kenal kakak-kakak. Kan sekarang katanya bahasa kakak-kakak ya, kalau Mas Mbak kayaknya udah orang terlalu tua jadi panggilnya kakak-kakak. Saya agak grogi sebenarnya karena tadi saya ngomong sama Bu Jubir, saya ini asli jenik, bukan fotogenik atau videogenik gitu. Jadi kalau depan kamera sama video ini juga suka grogi. Mungkin singkat aja untuk menambahkan mungkin apa yang telah di-share oleh Ibu Jubir terkait dengan pertemuan Comprehensive Strategic Dialogue dan juga 2+2. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi, ini merupakan pertemuan perdana CSD, antara RI dan RT, dan juga merupakan pertemuan Comprehensive Strategic Dialogue Indonesia pertama dengan negara lain. Ini tentu yang pertama bukan berarti yang terakhir ya. Sudah dalam pipeline kita sudah ada beberapa kesepakatan dengan negara mitra lain untuk memiliki atau membentuk CSD. Tapi memang kesepakatan pertama ini kita buat dengan RRT, yaitu di saat kunjungan Pak Menlu ke Beijing tahun lalu, yang juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bapak Presiden ke RRT pada bulan Oktober atau November 2024. Ini jadi merupakan tindak lanjut dari dua kunjungan penting tersebut terkait dengan 2+2 ini pertemuan yang kedua. Memang kita coba upayakan terus secara back to back, mengingat availability dari keempat menteri ini sangat sulit.
Sehingga ketika kita coba berupaya untuk seefisien mungkin agar keempat menteri ini dapat bertemu tanpa harus memisahkan antara 2+2, antara Comprehensive Strategic CSD dengan 2+2. Nah, kembali ke CSD, jadi CSD ini adalah secara garis besar, CSD ini adalah suatu dialog di level strategis dengan mitra-mitra yang memiliki kemitraan dengan Indonesia di level CSP, Comprehensive Strategic Partnership. Tidak semua negara mitra pada level tersebut, hanya negara-negara yang saling memandang bermitra secara komprehensif dan secara strategis, di mana salah satunya adalah RRT. Nah, dengan RRT ini, CSD ini memiliki kesepakatan, kalau kakak-kakak melihat di kesepakatan di joint statement, itu adalah ada kemitraan Indonesia dan Tiongkok ini mempunyai 5 pilar yang mencakup politik, ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, dan keamanan. Nah, CSD ini membahas kelima pilar tersebut, namun bisa saya berbagi juga akan bobotnya beda-beda tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Nah, untuk pembahasan CSD kali ini disepakati akan menitik beratkan pada kemitraan ekonomi. Ini jadi walaupun kita membahas 5 pilar, tapi akan tergantung kesepakatan dua pihak mengenai bobot dari masing-masing pilar. Dan tentunya terkait dengan isu-isu yang akan dibahas, ini juga perlu mendapatkan kesepakatan. Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik, pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana. Nah, untuk CSD kali ini pihak RRT, selain Menlu RT, beliau juga akan dinampingi oleh sejumlah pejabat tingkat Wamen, khususnya di level ekonomi, di bidang ekonomi. Dan ini juga dalam pertemuan CSD nanti juga kita sedang mengundang kehadiran wamen-wamen kita di bidang ekonomi juga yang menjadi counterpart dari wamen-wamen RRT. Jadi mungkin itu acaranya besok pagi. Saya rasa Abu Jubir dan tim telah memberikan secara detail. Lalu dilanjutkan dengan siangnya dengan pertemuan 2+2. Itu saja dari saya. Pak Dir, Bu Jubir, kakak-kakak sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Dir Gori. Kami izin untuk melanjutkan dulu sebelum kita akan buka tanya jawab ya. Mungkin selanjutnya kami mau undang ya, Ibu Jubir saat pertama. Terima kasih Pak Dir, selamat siang teman-teman, rekan-rekan media sekalian. Kami akan menyampaikan update agenda Menteri Luar Negeri dan juga Wakil Menteri Luar Negeri di minggu depan dan juga minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah rencana agenda Menlu RI untuk menyelenggarakan Indonesia dan Australia akan menyelenggarakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau yang kita sebut dengan 2+2 yang ke-10 direncanakan pada 26 Agustus di Melbourne, Australia. Pertemuan 2+2 ini adalah forum yang penting bagi Indonesia dan Australia untuk membahas peningkatan hubungan bilateral serta berbagai isu bilateral di antaranya pertahanan dan keamanan yang tentunya menjadi perhatian bersama. Dan pembahasan secara umum akan mencakup isu-isu mengenai implementasi Treaty on Common Security, kerjasama pertahanan dan keamanan, conflict prevention dan keamanan maritim, serta ketahanan ekonomi dan rantai pasok, serta isu-isu lainnya yang saya sampaikan tadi menjadi common concerns kedua negara. Setelah Melbourne, Pak Menlu rencana juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Auckland, Selandia Baru,
pada 28 Agustus untuk menghadiri pertemuan yang ke-13 Joint Ministerial Commission atau GMC Indonesia Selandia Baru. Dan Menlu RI dan Menlu Selandia Baru akan membahas berbagai perkembangan dan juga potensi-potensi kerjasama kedua negara, termasuk persiapan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru. Dan dalam GMC mendatang, Indonesia juga akan mendorong berbagai komitmen yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dan juga berbagai potential deliverables atau program kerjasama yang dapat dilakukan secara terukur dan juga konkret dan yang pastinya berguna untuk masyarakat kedua negara. Selain itu, kami ingin menyampaikan rencana kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay ke Indonesia. Wakil Menteri RI Bapak Armanata Nasir akan menerima kunjungan Wamenlu Uruguay pada hari ini, dan dalam kesempatan tersebut kedua Wamenlu akan menandatangani Agreed Minutes Forum Konsultasi Bilateral RI Uruguay yang pertama, dan dalam pertemuan tersebut Indonesia akan menekankan pentingnya peningkatan interaksi dan hubungan antar pelaku usaha guna mendorong peningkatan perdagangan dan investasi bilateral Indonesia Uruguay. Indonesia juga akan menyampaikan harapan agar putaran pertama perlindungan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Mercosur dapat segera dimulai. Tentunya kedua negara akan menjajaki berbagai peluang kerjasama yang konkret, lebih konkret di berbagai sektor termasuk pertanian, ketahanan pangan, dan energi baru terbarukan. Pertemuan bilateral Pak Wamen Armanata Nasir atau Wamen Tata ini dengan Wamen Uruguay akan ditutup dengan peluncuran perangko bersama dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay pada 2026. Demikian Pak Dir dan rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan terkait agenda Menlu dan Wamenlu. Terima kasih. Terima kasih Bu Jubir. Terkait dengan pertemuan kedua Wamenlu, nanti akan kami sampaikan melalui siaran pers, berikut juga untuk visualnya untuk bagi teman-teman dalam pembuatan berita terkait dengan informasi ini. Selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Dir PWNI untuk menyampaikan update terkait dengan kegiatan perlindungan yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir. Selamat siang Pak Dir, Bu Jubir, Pak Dir Gori, dan juga teman-teman rekan-rekan media. Mungkin dari kami hanya akan mengupdate terkait penanganan awak kapal kita yang berada di MV Tihamah di Yaman, di mana mengalami serangan di kawasan pelabuhan Bab Al-Mandab pada 11 Agustus lalu. Update-nya, perkembangan terakhir pada tanggal 18 Agustus, kedua WNI ABK yang selamat telah dipindahkan dari rumah sakit MBS, dari rumah sakit yang berada di Yemen di 2 Desember ke rumah sakit Prince MBS di kota Aden yang berjarak sekitar 271 km dari rumah sakit sebelumnya. Jadi rumah sakit 2 Desember tempat mereka sebelumnya dirawat pasca insiden. Pemindahan dilakukan dengan pertimbangan resiko keamanan dan keselamatan para ABK, dan saat ini tim dari KBRI Muscat juga telah berada di Aden untuk mendampingi dan memfasilitasi pemulangan kedua ABK yang selamat tersebut yang akan kita lakukan pada waktu dekat ini. Sementara itu untuk ABK WNI yang masih hilang, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh otoritas terkait di Yemen dan kita terus memantau dari upaya pencarian tersebut. Demikian, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Bu Direktur PWNI untuk menyampaikan update-nya. Mohon doanya agar rekan-rekan kita yang dipulangkan dan masih dalam pencarian dapat dilakukan dengan selamat dan lancar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin membuka pertanyaan pertama, gelombang pertama. Iya, Mbak Nada, semangat banget sama Mas Stanley. Namun sebelum kami membuka pertanyaan, kami dapat sampaikan bahwa mengingat jadwal Pak Dir Astim yang harus meninggalkan
press briefing dalam waktu dekat. Kami kiranya bisa mengundang teman-teman apabila ada pertanyaan terkait dengan CSD dan 2+2 sebelum pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nada dari Jakarta Globe. Saya ingin bertanya terkait dengan 2+2 dengan China. Apakah akan ada pembahasan terkait pembelian alutsista atau jet tempur China? Dan khusus untuk CSD, apakah juga akan dibahas terkait hutang Wush? Terima kasih. Mungkin dari yang tengah. Mas Dani, yang ini, Mbak Dian. Selamat siang, saya Dani dari Harian Jepang The Yomiuri Shimbun. Saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Gori dan 1 pertanyaan untuk Bu Yvonne, mohon maaf. Untuk Pak Gori, apakah pertemuan CSD atau 2+2 nanti akan ada pembahasan penguatan latihan militer pasca latihan di dekat perairan Taiwan? Kemudian apakah ada update mengenai joint development di perairan Natuna berdasarkan joint statement pada 2024? Apakah isu ini akan kembali diangkat pada pertemuan nanti? Dan untuk Ibu Yvonne, bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait pertemuan Presiden Myanmar dengan Presiden Putin beberapa waktu lalu? Apakah pertemuan ini akan berdampak pada sentralitas ASEAN? Terima kasih. Saya Dian dari The Australian. Sebenarnya sama sih sama Mas Dani tadi soal pilar maritimnya sendiri. Itu overlapping di Natuna sendiri akan jadi satu topik tersendiri yang akan dibahas dengan pihak Cina atau enggak? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya karena hampir sama ya. Ini jawabannya singkat tapi faktual bahwa untuk isu-isu pembahasan itu masih dalam proses pematangan kedua pihak. Karena seperti kita sampaikan bahwa ini adalah pertemuan yang sifatnya komprehensif. Jadi banyak isu yang perlu dibahas. Jadi sekarang kedua pihak sedang mematangkan isu-isu mana yang perlu dibahas oleh kedua Menlu, dan juga bahwa tadi sudah saya sampaikan juga ada isu-isu lain yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak sekalian bahwa CSD ini isunya banyak, dan dari refleksikan juga dari wamen-wamen ERT bidang ekonomi juga sengaja hadir, lalu wamen kita juga kita undang. Jadi ada beberapa isu ini memang masih dipertakan sehingga belum terfinalisasi. Jadi mungkin nanti saya yakin besok setelah CSD akan ada joint press conference dari kedua Menlu. Jadi nanti mungkin kakak sekalian bisa langsung tahu outcome dan hasil pembahasan CSD itu seperti apa. Tapi untuk sementara ini isu-isu yang akan dibahas masih dimatangkan oleh kedua pihak. Kunjungan Presiden Myanmar ya, Mas. Kita tentunya mencermati pertemuan Presiden Myanmar dan Presiden Rusia, dan ini kita ketahui bersama sebagai bagian dari hubungan bilateral kedua negara. Pada prinsipnya hubungan bilateral Myanmar dengan negara-negara mitra itu kan merupakan kewenangan dan hak dari masing-masing negara ya Mas ya, dan hal tersebut definitely tidak semerta-merta langsung mempengaruhi sentralitas ASEAN itu sendiri. Bagi kita, bagi Indonesia, sentralitas ASEAN means kemampuan ASEAN untuk memainkan peran utama dalam menangani berbagai isu yang berdampak di kawasan kita. Dan dalam hal ini, 5-point consensus akan tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam membantu Myanmar menemukan penyelesaian yang damai dan inklusif juga berkelanjutan. Demikian, terima kasih Mas. Tadi yang latihan bentar. Baik, terima kasih Bu Jubir dan Pak Dir Astim. Sebentar.
Adil masih ada waktu. Oke. Kalau gitu kami izin Pak Adir, kalau misalnya Pak Adir masih ada waktu, kita buka sekali lagi gelombang kedua, Mas Stanley, Mbak Eno, sama silakan Mas. Mas Stanley mau langsung dijawab nanti sama Mbak. Nggak apa-apa, dipertimbangkan dulu. Halo Pak Gori, saya Stanley dari Reuters. Pak Gori mau nanya soal tadi yang udah ditanya juga sama Mas Dani. Feedback, sorry. Status update dari Maritime Partnership di Natuna itu gimana ya Pak? Yang 2024 yang sempat controversial. Status update-nya sekarang gimana? Apakah ada proyek yang lagi dikerjakan di sana atau apa gitu? Saya cuma pengen tahu itu doang. Unrelated sama CSD atau 2+2. Makasih. Selamat siang Bapak, saya Chandra dari kantor Berita Bloomberg Pak. Cukup 2 pertanyaan aja Pak Gori, izin. Sebenarnya apa sih Pak hasil target konkret dari pertemuan ini Pak? Yang apakah mungkin ada inisiatif baru, MOU atau agreement Pak? Itu yang pertama. Kedua, sama mungkin update ini kan pertemuannya tahun 2025 pernah ya Pak ya, Pak Menlu dengan Pak Safri ya Pak waktu itu, dan mereka membahas soal joint maritime security dan semacamnya. Boleh diupdate nggak Pak, itu tindak lanjutnya sejauh ini sudah sampai mana? Sama kalau boleh Pak, satu lagi aja Pak, mungkin bisa kasih hint aja sedikit Pak. Kemarin kan sempat ramai soal kapal perang Indonesia-China yang di Taiwan Pak. Mungkin apakah ini juga, saya tahu tadi Pak Gori sudah menjelaskan bahwa ini masih dibahas gitu, sedang dimatangkan, tapi apakah mungkin menjadi pembahasan juga Pak gitu, karena ini masih berkaitan dengan security sama keamanan. Terima kasih. Selamat siang, saya Eno. Pak Gori, ada beberapa pertanyaan. Apakah nanti apa saja deliverables dari CSD ini nantinya? Apakah akan ada kerjasama konkret? Dan tadi Bapak bilang untuk pertemuan kali ini fokus utamanya mengenai kemitraan ekonomi. Apakah nantinya ini akan ada seperti kerjasama yang konkret lah buat kedua negara? Kemudian bisa langsung ke Bu Heni nggak ini, Kohen pertanyaannya? Oke, Ibu tadi sudah mengupdate mengenai WNI yang hilang di Yemen. Pertanyaan saya mengenai apakah sudah disampaikan oleh otoritas setempat mengenai tenggat waktu untuk pencarian WNI tersebut. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin Bu Dir PWNI Bu Heni bisa menyampaikan terlebih dahulu. Siap. Bu Eno, tim kita sedang ada di Aden ya saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri di Yaman, mereka masih menyampaikan pencarian masih terus dilakukan, dan mereka belum menyampaikan kapan pencarian itu akan dihentikan. Namun demikian kita akan terus memonitor sambil kemudian kita juga melakukan persiapan untuk pemulangan 2 ABK kita yang selamat. Terima kasih Bu Direktur. Pak Dir, kami persilakan waktunya Pak. Terima kasih. Mungkin kan tadi agak ada yang, karena 3 hampir mirip ya, 1 berbeda, jadi saya pilih yang 1 dulu, yang terkait dengan ekonomi dari Kak Eno ya. Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI. Ini nanti turunannya banyak, tapi ini menjadi salah satu pembahasan bersama bagaimana cara lebih menguatkan lagi kemitraan ekonomi kedua pihak, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. Itu mungkin capaian utamanya. Tentu nanti turun-turunannya ada, lebih detailnya besok mungkin akan dibahas. Tapi secara garis besar itu target utama dari kedua pihak, bahwa memang keberlanjutan komitmen ini, penguatan ekonomi masih terus kuat di tengah-tengah dinamika geoekonomi saat ini. Itu yang pertama. Terkait dengan
latihan ya. Ini istilahnya tuh mungkin passing exercise. Saya rasa Bu Karo sudah pernah menjelaskan, saya tidak perlu mengulangi lagi. Kembali kalau untuk isu-isu pembahasannya masih dimatangkan, sedangkan untuk kemitraan atau kerjasama maritim kedua negara ini terus terus meningkat antara kedua Coast Guard, lalu ada Navy to Navy talks, ada saling kunjung, istilahnya apa ya, port visit dan lainnya. Jadi dan kemitraan ini tidak hanya dari sisi security, dari sisi ekonomi juga ada. Kita ada kerjasama perikanan, ada kerjasama blue economy istilahnya, ada research and development, dan ini terus meningkat. Maka kerjasama maritim ini merupakan salah satu pilar dari kemitraan strategis komprehensif Indonesia Tiongkok. Ini menjadi satu komitmen bersama untuk terus meningkatkan kemitraan ekonomi. Terus apa lagi tadi ya? Mengenai joint development ya. Mengenai joint development jadi kita tidak ngomong khusus secara development, tapi semua komitmen atau understanding yang dicapai oleh pemimpin kedua negara, ini kedua pihak terus berupaya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kalau untuk bagaimana progres lainnya ini berbeda-beda, tapi intinya kedua pihak terus berupaya menindaklanjuti understanding yang dicapai oleh kedua pemimpin negara. Ya itu, saya udah pertanyaan itu semua tadi kayaknya ada lagi ya. Terima kasih. Mau izin Pak Dir, ada beberapa teman juga menanyakan yang latihan militer ini kok coincident banget, berdekatan jadwalnya pelaksanaan CSD dan 2+2 ini. Saya mungkin izin address ini Pak Dir, karena beberapa menanyakan. Dari kami, maybe kita jangan terlalu overread the calendar ya teman-teman, karena ini tuh ini pertemuan mekanisme dialog yang sudah berjalan dan jadwalnya ditentukan oleh berdasarkan koordinasi kedua negara dan bukan merupakan respons terhadap suatu kegiatan tertentu. Terima kasih teman-teman. Tuh Pak Dir Gori baik banget tuh, tadinya harus sudah dipanggil Pak Menlu, demi teman-teman sekalian diminta tambahan waktu. Kalau gitu kita buka sesi terakhir ya teman-teman. Mas Akbar, Mbak Enda. Ya silakan Mas. Mas Akbar dulu nggak apa-apa. Selamat siang, Akbar dah saya Shimbun. Pertanyaan saya untuk Pak Dirgori. Pak, jadi penegasan aja Pak, Joint Development 2024 soal Natuna, itu update-nya udah bagaimana ya Pak? Udah apa yang akan dilakukan gitu Pak? Sama kan? Cuman mempertegas aja apakah memang sudah ada update, specifically untuk khusus Natuna, sudah ada progres yang signifikan atau realistically antara kedua negara at this point? Kalau kita memang cuma mau zooming in ke isu Natuna, joint development Natunanya aja gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you Kodir. Saya Steven dari FE. Tanggal 17 kemarin juru bicara China Lin Jian mengatakan bahwa China siap membantu untuk mengirim aid ke Flores. Dan apakah ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan dari Wang Yi untuk besok? Dan kalau misalnya sudah ada pembicaraan dengan Menlu Wang Yi, apa saja tanggapan dari Menlu? Terima kasih. Terima kasih Mas Steven. Ini agak sedikit feedback ya, nanti kami perbaiki. Ya, Mbak Yvette dari Jakarta Post. Halo, selamat siang. Saya Yvette dari Jakarta Post. Pertanyaan saya untuk Bu Jubir, saya ingin tahu respons Indonesia terhadap pernyataan Presiden Trump akhir-akhir ini bahwa AS akan memberikan sanksi berat
terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi atau berbisnis dengan Iran. Apakah Indonesia willing atau open to consider memutus hubungan ekonomi dengan Iran pasca pernyataan ini? Terima kasih. Langsung jawab Mbak Ifet. That's a very speculative question ya Mbak Ifet ya. So I'm not gonna comment on that. Mas Adil Gori, ada yang mau ditanggapi? Terima kasih. Progres itu kan bisa lihat dari beberapa angle ya, termasuk bahwa saya bisa sampaikan, mungkin bisa share bahwa pembahasan itu terus berlanjut. Pembahasan itu kan, ya kalau orang ada hubungan, kalau kita terus berkomunikasi kan itu dianggap juga masih progres ya. Jadi tergantung angle-nya lihat dari mana. Tapi bisa sampaikan tadi, semua understanding yang dicapai oleh kedua presiden, dan ini Presiden RI dan Presiden RT, itu kedua pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti. Nah kalau terkait jawab ini pembahasan, kita terus masih melakukan pembahasan. Yang 8? Ya, mungkin tambahan yang itu juga maksud Dirgori adalah kita itu tidak ingin mendahului proses yang sedang berjalan ya teman-teman. And please untuk dapat menghormati juga proses yang tengah berjalan saat ini. Terkait NTT dikaitkan dengan kunjungan Wangi ya, itu detailnya kita akan lihat besok apakah khusus ini dibahas. Namun terkait isu penanganan bencana di NTT, tentunya kita dari Pemri kita banyak menerima ucapan duka cita dan juga message of sympathy ya. Dan mungkin kalau ada teman-teman media asing yang mau mengquote ini, of course, bagaimana disampaikan Pak Menlu tadi malam juga di depan para duta besar asing negara-negara sahabat, our sincere appreciation for the messages of condolences, sympathy and solidarity expressed by our friends and partner countries following the devastated earthquake in East Nusa Tenggara. And of course this means a great deal during this difficult time. Terkait bantuan atau pemerintah RI saat ini kita fokus penanganan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak itu dapat terpenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang kita miliki. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Karul dengan jawaban tersebut. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini, dan Ibu Jubir dan Ibu Direktur PNI untuk waktunya. Terima kasih teman-teman, selamat siang dan selamat hampir weekend. Terima kasih.